Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aldia dengan NIM M2402184, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan terhadap Paparan Logam Berat Kronium pada Beras di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto. Jurnal ini bersumber dari Environmental Pollution Journal volume 5 nomor 2 dan diterbitkan pada tahun Juli tahun 2025. Jurnal ini ditulis oleh Ganis Eka Fadila dari Universitas Airlangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kadar kromium dalam beras yang dipanen di Desa Lakardowo, wilayah yang terdampak limbah B3, serta menganalisis resiko kesehatan lingkungan bagi masyarakat yang terpapar kromium melalui konsumsi beras tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkorelasasikan kadar kromium dalam beras dengan akumulasi kromium pada rambut masyarakat sebagai indikator pajanan logam berat. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa paparan atau asupan kromium yang berlebihan, terutama dalam bentuk yang banyak atau dosis tinggi, dapat mengganggu kesehatan. Dan beberapa laporan mengaitkan hal ini dengan masalah kerontokan rambut. Penelitian ini menggunakan metode cross-seksional dengan 5 tahapan utama. Yang pertama, observasi dan penentuan titik sampling. Yang kedua, ada pengambilan sampel dan pengukuran kadar kromium pada beras dan rambut. Yang ketiga, ada wawancara terkait keluhan kesehatan. Yang keempat, ada analisis hubungan kadar kromium pada beras dan rambut. Dan yang kelima, ada analisis resiko kesehatan lingkungan. Pengambilan sampel ini sendiri menggunakan stratified sampling dari 3 dusun dengan titik sampling yang tersebar berdasarkan jarak sawah dari industri, pengelola limbah B3. Nah, pengukuran kadar kromium ini dilakukan dengan menggunakan atomic absorption spectrophotometry. Analisis risiko ini menggunakan variabel dan definisi operasional yang meliputi perhitungan kadar kromium pada beras, kemudian perhitungan kromium pada rambut. Adapun yang ketiga, menghitung jarak sawah dari industri pengelola limbah B3. Kemudian yang keempat, menghitung hasil wawancara keluhan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian adapun variabel lain yang ditambahkan dalam analisis risiko ini meliputi perhitungan berat badan, laju asupan beras, frekuensi pajanan, durasi pajanan, dan time average-nya. Kemudian kita masuk kepada analisis data. Pada analisis ini menggunakan analisis korelasi Pearson, digunakan untuk mengetahui hubungan antara kadar kromium pada beras dan rambut. Cocok pula digunakan koefisien kontingensi untuk hubungan dua variabel rasio. Analisis kesehatan lingkungan ini dilakukan dengan perhitungan intake pajanan kromium, karakteristik risiko atau risk quotient, dan tingkat risiko karsinogenik atau excess cancer risk menggunakan rumus-rumus standar dari literatur terkait. Adapun hasil dari penelitian ini mencetuskan 4 poin, di mana yang pertama yaitu kadar kromium dalam beras berkisar antara 4.762 mg per kilogram sampai 6.527 mg per kilogram, jauh melebihi batas aman 1 mg per kilogram yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan China. Adapun yang kedua, kadar kromium dalam rambut masyarakat juga terdeteksi dengan rata-rata 0,1523 mg per kilogram, mengindikasikan akumulasi kromium dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, terdapat korelasi sangat kuat, nilai koefisien Pearson 0,8796 antara kadar kromium pada beras dan rambut, menandakan konsumsi beras tercemar sebagai jalur utama pajanan kromium. Dan yang terakhir, analisis risiko ini menunjukkan bahwa
masyarakat berisiko mengalami dampak kesehatan non-karsinogenik dan karsinogenik dari konsumsi beras tercemar kromium dengan nilai risk quotient melebihi 1 dan excess cancer risk menunjukkan status risiko karsinogenik. Nah, jika ada yang bertanya apa sih karsinogenik itu? Nah, karsinogenik ini merupakan penyebab penyakit kanker. Jadi, masyarakat yang mengonsumsi beras yang tercemar dengan kromium dengan nilai risk quotient-nya melebihi 1, itu menunjukkan status risiko terkena penyakit kanker. Penelitian ini mengingatkan kita pentingnya kesadaran dan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Semoga penelitian ini mendukung kolaborasi para ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan lingkungan demi generasi yang lebih baik. Saya Cynthia Audia, terima kasih. Kenya.